atas kehadiran pada acara technical meeting tes PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Tentunya nuhayyi'ukum tahiyyatan minal qalbi yatibu syadaha miskan wa raihanan wa naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bimusyarakatikum fi hadzal barnamij. Yang terhormat Ketua Panitia PPDB Al-Wildan International Islamic School, Ustadz Efu Andrian Putra, hafidhahullah ta'ala, yang kami hormati akramani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sabahan wa masaan lailan wa nahara. Dan kita pun kembali bersolawat kepada nabinya alaihi salatu wassalam yang telah kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semoga salawat dan salam pun bersambung untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang istiqamah hingga akhir zaman. Ba'da hamdillah wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah wa fi hadhihi al-munasabah an-nafisah, ya, di kesempatan pagi hari ini, samihu li an akuna qara'isil jalsah. Ana izin untuk menjadi MC. Taban hubban wa ihtiraman ladal jami' wa naftahu hadhihi al-barmajah bil basmalah, dan kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara nanti bisa berjalan dengan lancar. Para guru, para asatidzah, dan wali murid yang Allah muliakan dunia dan akhirat insyaallah. Hari ini 25 Safar atau Sabtu 25 Safar 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2021, satu hari menuju tes PPDB yang kita akan selenggarakan di esok hari. Maka lebih baik kiranya kalau kita terlebih dahulu melaksanakan technical meeting tes PPDB tersebut, ya, yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah ke depan insya Allah. Sekali lagi untuk yang baru hadir, ana izin memperkenalkan diri. Ana Edi Yuwono, ya, salah satu mudaris atau guru di Al-Wildan 4 yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada hari ini dari awal hingga akhir acara nanti. Dan untuk mengefisienkan waktu yang kita miliki, ana izin membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Panitia, ada teknis, ya, jadwal ujian, penyampaian teknis jadwal ujian, penyampaian SOP peserta tes, kemudian sambutan dari setiap koordinator penguji, dari mulai koordinator calistung, matematika, Al-Quran, English, dan juga Arabik. Dan terakhir nanti akan ada penjelasan terkait pembagian kelompok penguji, link Zoom test, dan link grup WhatsApp insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikhwan. Nantakil ilal barmajati tsaniyah, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu ilqa nasihah, atau kita bilang sambutan, ya. Dan sambutan kali ini akan disampaikan oleh Raisil Lajnah, oleh Ketua Panitia, yaitu Ustadz Efu. Kepada Ustadz Efu Andrian Putra, kami persilahkan. Syukran Ustadz Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz
Abdurrahim Al-Bashir selaku Presiden Direktur Al-Wildan International Islamic School. Yang saya hormati para Direktur Pendidikan Al-Wildan International Islamic School 1 Gading Serpong, Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City, dan Al-Wildan International Islamic School 4 Lebak Bulus. Yang saya hormati para kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah, baik itu jenjang SD, SMP, dan SMA seluruh Al-Wildan International Islamic School. Yang saya hormati para dewan guru dan asatizah penguji tes PPDB gelombang pertama Al-Wildan International Islamic School. Kemudian tidak lupa yang kami muliakan Bapak Ibu undangan, calon wali siswa dan calon siswa yang insya Allah besok akan melakukan tes PPDB gelombang pertama tahun ajaran 2022-2023. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Kepada Allah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas sebaik-baik Rasul Nabi Muhammad SAW dan semua keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan semua yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tes PPDB merupakan kegiatan untuk menguji para calon siswa Al-Wildan International Islamic School yang bertujuan untuk memetakan kemampuan Ananda sesuai dengan TIC yang akan Ananda pilih nanti. Kegiatan tes ini insya Allah akan diikuti oleh sekitar 436 calon siswa yang terdiri dari pendaftar tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan sekitar 76 pendaftar dari alumni Al-Wildan sendiri yang insya Allah masuk tanpa tes. Kemudian, insya Allah para calon siswa SD ini akan melaksanakan tes, ya semua calon peserta didik baru ini insya Allah akan melaksanakan tes Ahad nanti dari pukul 7 hingga pukul 12. Kemudian, untuk calon siswa SD akan melaksanakan tes Kalistung atau membaca, menulis, dan menghitung. Sedangkan calon siswa SMP dan SMA akan melakukan tes matematika, Al-Quran, English, dan Arabik. Alhamdulillah para penguji nanti kita berasal dari para syaikh dan syaikoh yang sudah memiliki sanad dalam membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Dan juga para syekh dan syaikoh ini juga berasal dari telah memenangkan berbagai macam kejuaraan dunia. Kemudian penguji Al-Quran juga akan berasal dari guru-guru terbaik dari Al-Wildan International Islamic School yang sudah memenangkan berbagai lomba tingkat nasional maupun internasional. Kemudian juga untuk penguji dari English, insya Allah akan ada natif kita yang juga merupakan guru di Al-Wildan International School yang berasal dari USA atau Amerika Serikat. Dan juga penguji Arabik kita juga merupakan guru terbaik kita di Al-Wildan dan natif yang berasal dari Timur Tengah, khususnya Maroko, Mesir, Yaman, dan Sudan. Begitu juga para penguji-penguji yang berasal dari guru-guru terbaik Al-Wildan yang sudah teruji kapabilitasnya dan berasal dari perguruan tinggi yang mumpuni dan terbaik, baik itu di kelas internasional maupun nasional. Nah, untuk kepada Bapak Ibu, kami sangat memohon sekali doa dan dukungan support bagi para orang tua siswa untuk selalu mengingatkan dan mendampingi para anak-anak kita nanti di saat tes di hari Ahad nanti.
Sungguh kami mungkin banyak kesalahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan tes ini, namun kami akan memberikan semua yang terbaik dari kami sebagai panitia penyelenggara tes PPDB nanti. Sekian dari saya selaku Ketua Panitia dalam pelaporan perihal tes PPDB gelombang pertama tahun ajaran 2022-2023 Al-Wildan International Islamic School. Ana selaku Ketua Panitia memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dan salah. Sungguh yang benar hanya milik Allah semata dan semua kesalahan adalah kembali kepada Ana sendiri. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira ala tasfiq fi hadhihi al-fursah al-munasabah ya Syekhana Syekh Efu Andrian Putra. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua PPDB yaitu Ustadz Efu Andrian Putra, dan insya Allah di acara berikutnya yaitu penyampaian teknis jadwal ujian yang juga pada kesempatan kali ini akan disampaikan kembali oleh Ustadz Efu Andrian Putra. Kepada beliau kembali Ana persilahkan. Barakallahu fikum Ustadz. Baik, syukran Ustadz Edi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para Bapak Ibu calon santri baru Al-Wildan International School, insya Allah Ana akan menjelaskan teknis dari jadwal tes Ananda yang akan kita laksanakan besok Ahad dari pukul 7 hingga 12 siang nanti. Baik, Ana akan share screen dahulu. Baik, insya Allah besok Ahad kita akan melaksanakan tes. Ana akan jelaskan dahulu dari tes SD, tingkat SD. Setiap kelompok, jadi nanti akan kita bagi para peserta ini dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 21 siswa, satu kelompoknya. Dan kemudian para siswa nanti akan diuji oleh satu penguji SD yang akan diuji oleh para ustazah. Nah, di sini akan Anda lihatkan pertama untuk kelompok pertama di tes PPDB SD akan ada 21 siswa di sini yang akan kita bagi menjadi 7 sesi. Di mana setiap 7 sesi akan ada istirahat dan akan dilanjutkan kembali ke sesi berikutnya. Nah, kemudian nanti ada lagi sesi keduanya, akan ada lagi jeda istirahat dan dilanjut lagi ke sesi ketiga. Nah, di sini bisa dilihat, insya Allah nanti akan kita bagikan dari panitia ke dalam bentuk surat undangan, di mana setiap kelompok siswa itu akan ada satu penguji. Nah, di sini bisa terlihat ada kelompok 1 yang akan diuji oleh Ustazah Rizky Hikmahda. Nah, di sini juga akan terdiri link Zoom untuk join setiap peserta. Jadi, nanti peserta akan join berdasarkan link Zoom-nya. Jadi, tidak join dengan link Zoom yang lain. Nah, jadi di sini kita sudah berikan masing-masing kelompok mempunyai link masing-masing. Kemudian, ada lagi link WhatsApp. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Iwan perihal bagaimana teknis penggunaan link WhatsApp ini, insya Allah. Baik, kita kembali lagi ke jadwal. Nah, untuk jenjang SD hanya akan ada tes baca, menulis, dan menghitung atau disingkat dengan Kalistung, di mana setiap peserta tes memiliki waktu sekitar 10 menit.
Jadi perlu diingat bahwa setiap peserta tes hanya memiliki waktu sekitar 10 menit. Tidak lebih dan tidak boleh dikurangi. Insya Allah nanti kegiatan acara ini atau kegiatan tes PPDB nanti besok akan dimulai pukul 7 hingga pukul 12, di mana pada pukul 7 hingga 7.30 itu akan ada pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden Direktur langsung, yaitu Ustadz Abdurrahim Al-Bashir. Kemudian akan ada istirahat dari pukul 7.30 hingga pukul 8.10 menit. Nah, apa yang akan dilakukan oleh siswa di pukul ini? Ya, jelas istirahat dahulu dan bersiap-siap mempersiapkan peralatan untuk tes. Insya Allah nanti akan Anda jelaskan di SOP para peserta. Baik, kita kembali lagi ke jadwal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Ananda Muhammad Adnan Al-Khalifi di sini akan tes Kalistung pukul 8.11 hingga pukul 8.20. Nah, jadi Ananda wajib bersiap-siap 5 menit sebelum ujian atau tes dilaksanakan. Jadi sekitar pukul 08 lewat 5 menit, Ananda sudah bersiap-siap untuk join Zoom. Sehingga nanti akan di-admit oleh penguji langsung, insya Allah. Yang akan melaksanakan tes sesuai jadwal dan rentang waktunya. Kemudian setelah selesai, maka siswa dipersilakan atau peserta tes dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan Ananda Muhammad Ryan yang akan bersiap-siap juga 5 menit sebelum jadwal tesnya berlangsung. Ya, maksudnya jadwal tesnya tiba ya. Nah, jadi mulai nanti Muhammad Ryan akan masuk di pukul 08.15. Ya, bersiap-siap untuk join. Nah, di sini diharapkan tidak ada kendala jaringan karena akan merugikan peserta sendiri. Maka dipastikan bahwa jaringan dan alat yang digunakan, baik itu handphone maupun laptop, dalam keadaan sehat walafiat, ya, atau bagus dan lancar. Nah, itu untuk peserta SD. Nah, setelah ujian Kalistung berakhir bagaimana? Ya, setelah berakhir maka tunggu hasil pengumumannya. Insya Allah akan kita umumkan di tanggal 5 Oktober. Ya. Kemudian Ana jelaskan berikutnya adalah jadwal siswa SMP dan SMA. Jadwal siswa SMP dan SMA itu sama. Dan pembagiannya juga sama. Di sini bisa dilihat tetap masing-masing kelompok akan dibagi menjadi 21 siswa dan terdiri dari 3 penguji dan 1 operator Zoom atau host Zoom. Nanti host Zoom yang akan mengizinkan Ananda semua masuk ke room Zoom dan dipindahkan ke breakout room Zoom agar ujian tetap di masing-masing mapel. Ya, jadi tidak Ananda yang akan masuk ke breakout room, tapi ada operator yang akan memasukkan ke breakout room penguji. Nah, di sini untuk tes dari SMP dan SMA atau peserta baru dari SMP dan SMA itu akan terbagi menjadi tes matematika, Al-Quran, English, dan Arabic. Di mana tes matematika akan berlangsung dari pukul 7.31 hingga pukul 8 atau berlangsung selama 30 menit. Ya, berlangsung selama 30 menit. Nah, jadi selama 30 menit apa yang dilakukan oleh para peserta? Para peserta setelah pembukaan selesai wajib untuk segera join ke Zoom. Ya, kelompok masing-masing. Jadi wajib join ke link Zoom kelompok masing-masing setelah pembukaan selesai. Sehingga
tepat pukul 7.31 nanti operator Zoom atau host Zoom akan membagikan link ujian matematika sesuai tingkatannya. Jadi kalau yang SMP akan tes matematika SMP, sedangkan SMA nanti akan tes matematika SMA. Jadi keseluruhan siswa dalam kelompok tersebut wajib masuk ke dalam Zoom. Jadi perlu diingat ya, setiap keseluruhan siswa dalam kelompok tersebut wajib masuk ke Zoom kelompok masing-masing. Jadi tidak satu-satu ya, jadi semuanya. Beda dengan SD tadi, SD karena dia ujiannya langsung kalistung, maka masuknya hanya satu per satu. Nah, kemudian sedangkan SMP, SMA mereka masuk dalam satu kelompok. Hanya untuk ujian matematika, ya, hanya untuk ujian matematika. Kemudian jika ujian atau tes matematika selesai, maka akan ada waktu istirahat dari pukul 8 hingga pukul 8.10 menit. Di mana dari pukul 8 dan pukul 8.10 menit ini, setelah ujian matematika selesai, para peserta dipersilahkan untuk keluar Zoom. Jadi nanti akan ada himbauan dari host Zoom bahwa semua peserta harus keluar Zoom. Ya, jadi Zoom-nya kosong ya setelah ujian matematika ya. Nah, kemudian di istirahat nanti akan ada penguji yang akan masuk dan akan membuat room breakout atau breakout room. Nah, setelah itu bagaimana yang harus dilakukan oleh peserta? Nah, setelah itu setiap peserta harus memperhatikan jadwalnya masing-masing untuk tes Al-Quran, English, dan Arabik. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Ananda Naifah Basia Idris, untuk tes Al-Qurannya itu pukul 8:11 hingga pukul 8:20 menit. Nah, jadi setiap peserta akan diuji selama 10 menit per mapel. Jadi Al-Quran 10 menit, English 10 menit, dan Arabik 10 menit. Nah, di sini Nafiah akan ujian Al-Quran di pukul 8:11 menit hingga pukul 8:20 menit. Kemudian di sini juga Nafiah nanti akan ujian di pukul 9.31 hingga 9.40 untuk English, dan Arabiknya pukul 10.51 hingga pukul 11 untuk Arabik. Nah, jadi akan terbagi jadi 3, ya, mempunyai hampir rentang waktu sekitar 1 jam lebih untuk tes berikutnya. Jadi diharapkan siswa pada tes itu bersiap-siap dan jangan lupa dengan jadwalnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh peserta sebelum tesnya tiba, yaitu adalah bersiap-siap 5 menit sebelum waktu tes. Jadi kalau misalkan Naifah itu tesnya pukul 8:11, maka bersiap-siap pukul 8:05. Sehingga akan ada, insya Allah nanti akan diadmit oleh penguji sesuai dengan waktunya. Dan akan dimasukkan ke dalam breakout room berdasarkan siapa pengujinya. Ya, jadi bukan Naifah yang masuk ke dalam breakout room, tapi akan operator yang memasukkan ke dalam breakout room penguji. Dan kemudian selama ujian ini tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena nanti akan merugikan peserta sendiri. Ya, karena nanti waktunya akan kurang, kemudian akan menyulitkan dalam melakukan tes. Jadi dimohon agar peserta tidak ada yang terlambat atau wajib tepat waktu. Baik. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan masalah jadwal tes ini. Untuk infonya, untuk pertanyaan, insya Allah nanti akan Ana jawab di akhir sesi. Akan ada sesi tanya jawab ya, Ustaz Edi. Nah, oke. Jadi untuk pertanyaan insya Allah nanti akan Ana jawab di sesi terakhir setelah kegiatan semuanya selesai. Insya Allah. Ini sudah. Kenapa Ustaz Edi? Afwan Ustaz, ini sudah sekaligus sama SOP berarti Ustaz ya? Oh ya, untuk SOP ya, insya Allah. Oh, Afwan, Ana juga lupa, insya Allah. Biar sekalian Ustaz. Anak lupa. Syukur saya diingatkan. Afwan.
Nah, untuk SOP dari peserta tes PPDB. Baik, di sini Ana akan menjelaskan tentang SOP dari peserta tes PPDB. Baik, untuk SOP peserta tes PPDB SD atau jenjang SD, yang pertama adalah peserta tes wajib bersiap 10 menit sebelum acara sambutan dari Presiden Direktur Al-Wildan International Islamic School, yaitu Ustadz Abdurrahim Al-Bashir. Nah, insya Allah sambutan akan dimulai pukul 7 WIB via YouTube streaming, insya Allah. Jadi para peserta nanti akan diberikan link dari YouTube-nya, insya Allah. Jadi semuanya akan melihat ke YouTube streaming official Al-Wildan, insya Allah. Kemudian setelah acara sambutan selesai, maka para calon peserta didik baru jenjang SD agar bersiap untuk join link Zoom sesuai jadwal yang sudah diberikan. Nah, seperti tadi yang sudah Anda jelaskan bahwa jika Ananda ujian pukul 08.11 maka bersiap pukul 08:05. Kemudian semua tes ini akan berlangsung dari pukul 8:10 hingga 12 WIB. Berikutnya, yang ketiga adalah peserta diwajibkan untuk mempersiapkan alat tulis. Nah, di sini nanti pada tes kalistung atau baca, tulis, dan menghitung akan ada tes menulis atau membuat kata-kata dari penguji. Jadi diharapkan setiap peserta SD mempersiapkan kertas HPS atau pulpen atau pensil, ya HPS dan pulpen atau pensil atau spidol ya. Kalau lebih jelas mungkin pakai spidol, ya agar lebih jelas tulisannya. Nah, jadi ini mohon dipersiapkan, kan ada rentang waktu setengah jam ya setelah sambutan, maka dipersiapkan alat-alat tersebut. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa jika jadwal tes Ananda adalah pukul 8.21 hingga 8.30, maka bersiap untuk join Zoom pukul 8.15 WIB atau 5 menit sebelum jadwal tes dimulai. Dan yang kelima adalah peserta wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal masing-masing. Ya, jadi mohon tidak ada yang terlambat. Ya, hadir tepat waktu agar semua kegiatan tes kita berjalan dengan lancar. Oke, berikutnya SOP peserta tes PPDB SMP dan SMA. Yang pertama, peserta wajib gabung link grup WhatsApp masing-masing. Nah, ini Ana juga lupa tadi, Afwan. Nah, ini yang pertama yang harus diingat lagi adalah peserta wajib gabung link grup WhatsApp masing-masing. Nah, ini Ana kelupaan. Ya, jadi sama dengan SD tadi, peserta wajib gabung link grup WhatsApp masing-masing supaya semua info ada di sana, akan di-share di sana insya Allah. Nah, kita balik lagi ke SOP peserta tes PPDB SMP dan SMA. Yang pertama, ya peserta wajib gabung link grup WhatsApp masing-masing. Yang kedua, peserta tes wajib bersiap 10 menit sebelum acara sambutan dari Presiden Direktur Al-Wildan International Islamic School, yakni pukul 7 WIB hingga selesai, pukul 7.30. Kemudian setelah sambutan, para calon peserta didik baru jenjang SMP dan SMA agar segera bersiap untuk join link Zoom yang diberikan dan melakukan tes online matematika bersama ya sesuai tingkatannya dengan mengklik link yang nanti akan diberikan oleh host kelompok Zoom masing-masing. Nah, tes ini akan dimulai pukul 7.30 hingga 8 WIB. Jadi jangan sampai terlambat karena waktu tesnya hanya 30 menit. Kemudian yang keempat, setelah tes matematika selesai, peserta tes diperkenankan untuk keluar Zoom dan bergabung ke Zoom kembali sesuai jadwal tes. Jadi seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa semuanya
calon peserta harus keluar dari Zoom dan bergabung kembali sesuai dengan jadwal tes Al-Quran, English, dan Arabik mereka masing-masing. Kemudian yang kelima, jika jadwal tes Ananda adalah pukul 08.21 sampai pukul 8.30, maka bersiap untuk join Zoom pukul 8.15 atau 5 menit sebelum jadwal tes dimulai. Dan yang keenam, host akan memasukkan ke breakout room sesuai dengan jadwal tes yang diujikan. Jadi di sini Ananda tidak perlu repot-repot untuk masuk ke dalam breakout room, nanti akan dimasukkan sendiri oleh host. Kemudian yang ketujuh adalah peserta wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal masing-masing. Baik, mungkin sampai di sini untuk pembahasan penyampaian SOP dari peserta tes PPDB nanti. Anaki dengan baca jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ana ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz Evu Andrian Putra yang telah menjelaskan terkait teknis jadwal ujian dan juga SOP untuk peserta ujian. Insya Allah untuk yang tadi dijelaskan juga akan di-share ke grup Ustadz ya, untuk SOP-nya. Nah Ustadz. Alhamdulillah. Jadi masing-masing, Masya Allah. Jadi masing-masing Abu dan Umu insya Allah bisa membaca ulang apa yang tadi telah disampaikan. Baik, thumma nantakil ila barmajatir rabi'ah. Kita akan lanjutkan ke acara yang keempat, acara berikutnya yaitu ilqa nasihah atau tasfiq min qilli ra'isil qismil mukhtabir, yaitu sambutan dari setiap koordinator penguji dan penyampaian kisi-kisi soal. Ada dimulai dari nanti koordinator calistung, koordinator matematika, koordinator Al-Quran, koordinator English, dan koordinator Arabik. Untuk yang pertama, kita akan simak bersama sambutan dan penyampaian kisi-kisi dari koordinator calistung, Ustadzah Erni, hafidhahullah ta'ala, kepada beliau. Waktu dan tempat Ana persilahkan. Baik Ustaz, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Presiden Direktur Al-Wildan Islamic School serta Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamic School 1, 3, dan 4. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah Al-Wildan 1, 3, dan 4. Dan seluruh Abu dan Umu, calon peserta didik baru, serta Ananda Solih dan Solihah semuanya, yang insya Allah akan bergabung dengan kami di Al-Wildan Islamic School, insya Allah. Izinkan Ana sebagai koordinator Calistung di SG menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan untuk tes Calistung besok. Ada beberapa hal yang insya Allah nanti akan Ana jelaskan, yang sebenarnya pada SOP itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Evu, tapi nanti ada mungkin sedikit lebih detail yang insya Allah akan kami sampaikan di sini. Kemudian Abu dan Umu, Calistung ini adalah diperuntukkan untuk siswi atau untuk siswa SD kelas 1. Jadi insya Allah yang diteskan nanti adalah siswa kelas 1. Kemudian untuk pindahan kelas 2 sampai 6 itu insya Allah akan diteskan tersendiri. Jadi yang akan kami sampaikan adalah untuk Calistung membaca, menulis dan berhitung khusus kelas 1 SD. Baik, izinkan Ana untuk share screen Abu dan Umu serta Ananda Solih dan Solihah peserta calon peserta didik baru Al-Wildan Islamic School. Bismillahirrahmanirrahim. Technical meeting for Calistung for grade 1 Al-Wildan Islamic Elementary School. The first one is that the student have to do here is
time allocation. The time allocation is 10 minutes insyaAllah. Jadi nanti waktunya untuk Ananda Solih dan Solihah semuanya untuk grade 1 yang kelas 1 waktu ujiannya, waktu tesnya, Afwan, itu 10 menit ya, Ananda Solihah semuanya. And then the students join the Zoom one by one based on the schedule given. Insya Allah nanti calon peserta didik baru, siswa semuanya, Ananda Solihah semuanya akan join di Zoom satu persatu masuknya ya, Ananda Solihah dan Solih semuanya satu persatu berdasarkan schedule, jadwal yang sudah diberikan dan insya Allah nanti akan di-share di grup WA masing-masing. Yang insya Allah nanti akan diberikan oleh panitia. And then next, the student have to join the Zoom in time 5 minutes before doing the test. Jadi nanti insya Allah Ananda Solih Solihah semuanya harus join di Zoom in time 5 minutes before doing the test. Jadi 5 menit diusahakan sudah masuk ke Zoom. Nanti insya Allah ada examinernya, hostnya sebagai hostnya untuk admit satu persatu peserta didik baru, calon peserta didik baru. Dan ketika nanti belum dipanggil, nanti ada di waiting room. Seperti itu. And then the student have to prepare stationery such as a pencil or marker and a piece of paper. Jadi nanti persiapkan ya Ananda Solih dan Solihah semuanya alat tulisnya. Di sini boleh memakai pensil, kalau tidak terbiasa dengan spidolnya boleh juga dengan pulpennya supaya lebih jelas boleh memakai spidol. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk menulis. Tapi sekali lagi mungkin ini terbatas karena kita sedang online, terbatas untuk menyampaikan secara langsung menulisnya mungkin tidak terlalu banyak. Di sana nanti ada menuliskan nama Ananda diajak untuk bisa menuliskan nama Ananda. Kemudian nanti ada pada soal hitungan, Ananda juga diminta untuk menulis angka yang sudah ada pada soal, seperti itu. Jadi mungkin menulisnya tidak terlalu banyak karena terbatas kita pada online yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian, the examiner will admit the student one by one based on the time given. Insya Allah nanti yang akan admit Ananda semuanya adalah pengujinya yang sekaligus menjadi host di Zoom tersebut. Insya Allah akan dimasukkan satu persatu, akan diedit satu persatu oleh penguji atau hostnya. And then the scoring criteria of the assessment are reading, writing, and counting. Jadi Ananda Solih dan Solihah semuanya, Abu dan Umu, yang akan dinilai pada penilaian kali ini adalah nanti karena kita calistung, membaca, menulis, dan berhitung, maka adalah readingnya, Ananda semuanya membacanya, nanti ada membaca kata dalam beberapa kata singkat karena ya Ananda masih kelas 1, calon kelas 1, kemudian ada menulisnya pun nanti tidak terlalu banyak karena kita terbatas pada online, kemudian counting, berhitungnya nanti insya Allah ada the missing numbers, jadi melengkapi angkanya pun belum banyak, Abu dan Umu, di angka 1 sampai dengan 10, kemudian ada juga menuliskan berhitung ada gambar benda, misalkan ada pensil, dihitung berapa jumlahnya, kemudian dituliskan di situ di selembar kertasnya yang nanti disediakan oleh Ananda Solih dan Solihah semuanya, dan nanti diperlihatkan kepada pengujinya. Sekali lagi karena kita terbatas pada online, nanti Ananda semua menuliskan di kertas, Ananda lihatkan kepada pengujinya, seperti itu. And then the last one, the examiner will give the score based on the scoring criteria
criteria and the description as the conclusion. Jadi insya Allah nanti pengujinya akan menilai berdasarkan scoring kriteria tadi dan sebagai hasil akhirnya. Contoh scoring seperti ini, Abu dan Ubu dan Ananda Solihah semuanya. Nanti ada membaca alfabet. Untuk membacanya dari huruf A sampai dengan huruf Z, nanti dipelajari semuanya, Ananda Solihah semuanya. Kemudian ada membaca kata. Membaca kata di sini hanya 6 soal. Nanti insya Allah tidak kata-katanya insya Allah tidak terlalu panjang karena ini kata ya. Kemudian menulisnya seperti tadi sudah dijelaskan bahwa menulisnya nanti insya Allah menuliskan nama serta nanti angka yang ada pada soal yang nanti akan diujikan oleh penguji. And then completing the missing numbers 1 to 10, nanti melengkapi angka. Di situ ada angka-angka, ada angka yang masih kosong, Anda semuanya disuruh melengkapi angka yang masih kosong. And then counting here is Ananda nanti menghitung berapa sih jumlah pensilnya misalnya, berapa sih jumlah apelnya misalnya seperti itu. Nanti anak-anak berhitung dan hitungannya masih terbatas di angka 1 sampai 10. And then reading Arabic letters, nanti ada membacanya Abu dan Umu serta Ananda semuanya membaca huruf hijaiyah dari alif sampai dengan yang terakhir. Jadi nanti ada tes membaca huruf hijaiyah dan juga reading the words in Arabic letters. Nanti ada membaca huruf hijaiyah tapi kata yang sangat pendek, misalnya bata and then kataba seperti itu, hanya 2 huruf seperti itu. Dan ini insya Allah akan diujikan oleh penguji besok pagi. Dan terakhir nanti ada total skornya and then the description here. Insya Allah nanti akan dituliskan oleh pengujinya. Misalnya Masya Allah Ananda sudah pandai berhitung angka 1 sampai dengan 10. Kemudian sudah bisa membaca kata, sudah bisa membaca huruf hijaiyah, kemudian ketika memang ada yang perlu ditingkatkan, apa saja yang harus ditingkatkan, insya Allah nanti ada dalam description-nya. Abu dan Umu setara Ananda Solihah semuanya, itu saja yang insya Allah Ana sampaikan untuk teknis dari pelaksanaan calistung untuk SD di gelombang pertama pada tes masuk PPDB tahun ajaran 2022-2023. Mudah-mudahan acara besok, pelaksanaan tes besok bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Allah mudahkan Ananda semuanya dalam mengerjakan soal calistung SD Al-Quran 1 dan 4 kalau untuk SD-nya. Demikian itu saja untuk informasi lebih lanjut nanti insya Allah akan disampaikan di grup WhatsApp masing-masing. Ananda semuanya nanti akan masuk melalui link yang akan diberikan oleh panitia. Kemudian di situ nanti ada kami sebagai panitia dan juga ada penguji dan sebagai hostnya juga di situ yang nanti ketika ada pertanyaan, ketika Abu dan Mu sudah masuk, boleh ditanyakan di grup WhatsApp tersebut atau boleh informasi lebih lanjut, boleh menghubungi Ana sebagai koordinator Calistung. Ustadz Edi, syukron, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كذلك نقول لك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا على هذا التصفيق في هذه الفرصة الطيبة إن شاء الله. Kembali Ana ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Erni Ika Indriani atas sambutan dan juga SOP yang telah dijelaskan terkait penilaian calistung ya. Dan berikutnya kita akan kembali menyimak dari koordinator matematika terkait kisi-kisi apa aja yang akan disampaikan oleh Ustadz Arya kepada beliau. Ana persilahkan.
Syukron Ustaz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, kama sholli ala Ibrahim wa Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Baik. Hello, good morning, my beloved student candidate. First of all, I would like to introduce myself. My name is Arya Indrajana, and this time I'm actually the coordinator of a math test. So, as some of you probably is not so fluent in speaking in Bahasa, so I will try to deliver this session into two languages, which is English and Bahasa. The first one will be in English. So about the math test, you don't have to be worried. Yeah, the test will be so simple. There will be 20 problems in one problem sheet. Yeah, all you have to do is just to click the right one answer. Yeah, the material of test will cover first of all is numerical system. Yeah, numerical system, and also the second one is basic geometry form, which are rectangular, which are circle, and also triangle. Yeah. So the number of tests will be 20 problems, and it will cover through 30 minutes time allocation. Okay. So sometimes you think that math is so scary, yeah. But for this time, for the math test, yeah, you don't have to be worried, as the objective of the test will be our pattern to make strategy on how to make you can reach your top performance in Albidan. Okay, so you don't have to be worried about the test. Just relax, yeah. Give us your best in math. And then we will try to mapping your result. Yeah. There will be no the best one. There will be no worst one. Yeah, just pattern. Yeah, the distribution of the score. Yeah, then from the distribution of the score, we will try to give you the teaching strategy so you can reach your peak performance in Albidan. Okay. Oke, calon-calon siswa yang Ustadz cintai semua. Ya, pertama-tama Ustadz perkenankan Ustadz untuk memperkenalkan diri. Nama Ustadz Arya Indrajana, sarjana teknik. Ya, dalam kesempatan ini Ustadz dipercaya untuk memegang jabatan sebagai koordinator tes matematika. Ya, matematika itu dipandang sebagai suatu mata pelajaran yang kadang membosankan, kadang menyulitkan. Ya, tapi percaya deh, nanti begitu kalian masuk Albidan, matematika akan menjadi mata pelajaran yang sangat-sangat menyenangkan. Ya, nanti tesnya akan berupa 20 soal, ya, yang harus dikerjakan dalam waktu 30 menit, ya, dalam waktu 30 menit. Soalnya untuk materinya itu nanti akan lebih banyak dibebankan di sistem numerik, ya, atau sistem bilangan, ya. Kemudian juga tesnya itu banyak di geometri dasar, ya, geometri dasar seperti persegi panjang, ya. Kemudian Ustadz juga pilihkan mengenai lingkaran dan juga segitiga, ya. Dalam tes ini nanti tidak akan ada siapa yang the best, siapa yang skornya paling rendah gitu, nggak ada, ya. Yang ada hanyalah nanti distribusi nilai, ya. Di mana distribusi nilai ini akan Ustadz gunakan bersama dengan tim Ustadz, ya, untuk menyusun strategi pembelajaran, ya, sehingga diharapkan matematika nanti akan menjadi pelajaran yang menyenangkan, dan kamu tuh bisa kalian nanti akan bisa mencapai, bagi yang suka sains dan matematika tuh kalian di Albidan diharapkan menjadi the best di bidang sains dan matematika, ya. Makanya untuk bisa mencapai hal tersebut kamu harus berikan yang terbaik di dalam tes, ya, betul-betul jujur gitu, ya. Tesnya sendiri nggak memerlukan kalkulator, ya. You will need no calculator in this test, ya. Karena Ustadz sudah desain sedemikian sehingga betul-betul tes ini betul-betul kamu tuh nggak membutuhkan kalkulator, gitu, ya. Mungkin selama tes Ustadz nggak akan bisa lihat, ya, kamu curang menggunakan kalkulator apa enggak, ya. Tapi percaya deh, ya. Kalau kalian bisa jujur tidak memakai kalkulator, pertama adalah kalian dapat pahala dari kejujuran kalian, ya. Kedua, tidak memakai kalkulator itu akan mempertajam nanti kemampuan analisa kalian, ya, gitu.
Ustadz Edi, I think that will be all from me. Thank you so much. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you in Al-Bidan, everyone. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Arya Indrajana atas nasihat yang disampaikan dan juga kisi-kisi yang telah diberikan. Berikutnya kita lanjut ke sosialisasi mata pelajaran Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq hafidhahullah ta'ala. Kepada Ustadz Siddiq, ana langsung persilahkan. Baik, syukran Ustadz Edi, jazakallahu khairan atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kepada Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta calon siswa yang insya Allah besok akan melaksanakan tes masuk sekolah Al-Wildan Islamic School. Baik, di sini izinkan ana Muhammad Siddiq insya Allah akan menjelaskan sedikit teknis pelaksanaan ujian Al-Quran esok harinya. Baik, untuk Al-Quran sendiri sama seperti mata pelajaran yang Calistung akan diberikan waktu selama 10 menit yang nantinya Ananda semua akan diuji oleh para masyayikh yang tadi sudah disampaikan oleh ketua. Para masyayikh yang mana para masyayikh ini mengajar di Al-Wildan Islamic School. Mungkin Ana sedikit perkenalkan beberapa dari tim penguji yang insya Allah antum akan bertemu. Salah satunya adalah Syekh Abdul Majid As-Samawi. Beliau ini adalah salah seorang ahli Al-Quran yang menjuarai beberapa perlombaan tingkat dunia tentunya. Yang mana Syekh Abdul Majid ini telah menghafalkan Al-Quran dengan banyak macam qiraah seperti riwayat Imam Nafi', Imam Asim, Imam Abu Amr, juga mendapatkan ijazah dari Hafiz, riwayat Hafiz, Syu'bah, Nafi' dan Abu Amr. Dan insya Allah antum juga salah satu dari antum insya Allah akan dites oleh Syekh Abdul Hakim Al-Ausaji hafizahullah. Beliau telah mendapatkan juara satu dunia di Moskow tahun 2019 di Rusia. Selanjutnya juga ada Syekh Taufik Al-Awadi. Beliau mendapatkan sanad Al-Quran dengan riwayat Hafiz bin Asim. Beliau juga mendapatkan sanad Tuhfatul Atfal, Al-Jazariyah, Hadis Arba'in An-Nawawiyah, Al-Qa'idah As-Samiriyah. Selanjutnya ada Syekh Ahmad Asy-Syahari. Beliau memiliki qiraah sab'ah bersanad. Dan insya Allah antum semua, jika Allah Subhanahu wa taala izinkan, antum menjadi siswa Al-Wildan Islamic School, antum semua insya Allah Ananda akan mempelajari bacaan Al-Quran yang sesuai dengan sanad yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada Syekh Iman Sinan Qasim Muhammad Al-Qadiri, memiliki ijazah bersanad Al-Quranil Karim dengan qiraah Imam Asim, riwayat Syu'bah. Ya, ada Imam Abu Ja'far. Juga ada Syekh Khairiyah Sinan Al-Qasim Muhammad Al-Qadiri. Ya, tentunya ini adalah penguji-penguji yang di sini tidak dapat diperkenalkan semuanya. Masih banyak lagi penguji-penguji yang memiliki keahlian dalam bidang Al-Quran. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Untuk ujian Al-Quran itu sendiri, tadi sudah disampaikan bahwa ujiannya akan dilaksanakan selama 10 menit. Adapun penilaian ujian, apa saja sih yang diuji ketika tes Al-Quran nantinya? Yang pertama adalah makharijul hurufi wa sifatuha. Makharijul huruf wa sifatuha. Apa itu makharijul huruf? Nantinya ketika membaca Al-Quran yang akan diuji adalah bagaimana Ananda tersebut mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya huruf itu. Seperti A, Ba, Ta, Sa. Ya, beda antara Sa, huruf Sa dengan Sin. Nah, itu bagaimana makharijul hurufnya. Begitu juga sifat hurufnya. Huruf Qaf, ada qalqalahnya seperti itu. Nah, itu semuanya nanti akan dinilai oleh para masyayikh dan guru-guru
Al-Quran. Dan tentunya nanti antum semua ketika mulai masuk ke dalam tes, yang pertama adalah harus tenang. Tenang, jangan grogi, karena insya Allah para masyaikh ini memiliki pengajaran yang sangat menarik. Ya, syekhnya insya Allah tidak menakutkan. Syekhnya memiliki cara pengajar yang sangat menarik. Jadi nanti tenang dan membacanya itu dengan suara yang jelas dan perlahan saja. Misalnya membaca bismillah, jangan kita membaca bismillahirrahmanirrahim cepat-cepat seperti itu. Jadi bacanya pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya pelan, tenang seperti itu. Jadi nanti dari situlah nanti akan diambil penilaian dari para masyayikhnya. Juga nantinya mungkin akan ditanya oleh para masyayikhnya adalah ketika membaca huruf-huruf hijaiyah. Baca saja itu nanti insya Allah akan ada pertanyaan dari para masyayikh. Selanjutnya yang dinilai adalah ilmu tajwid. Tentunya penerapan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Nanti mungkin antum semua, ananda semua akan diminta untuk membaca surat Al-Fatihah. Diminta untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, di situ tentunya ketika membaca surat Al-Fatihah, kita harus tenang membacanya, perlahan-lahan membacanya, lalu mempraktekkan ilmu tajwid di situ. Jadi, mungkin nanti matnya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa, dengungnya seperti apa. Dan mungkin hari ini Ananda mungkin bisa untuk latihan mungkin di surat Al-Fatihah, mungkin mendengarkan murattal, bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Ya, di situ panjang pendeknya ilmu tajwidnya dipraktekkan, dengungnya juga dipraktekkan nanti insya Allah. Baik, selanjutnya adalah yang akan menjadi penilaian di Al-Quran adalah pengetahuan umum tentang Al-Quran. Pengetahuan umum seperti misalnya berapa juz Al-Quran, mungkin nanti ada pertanyaan seperti itu. Atau siapakah nama malaikat yang menurunkan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, jadi itu saja mungkin yang nantinya akan menjadi penilaian di tes Al-Quran. Yang pertama mungkin tadi makharijul huruf wa sifatiha. Jadi makharijul huruf ketika itu nanti mungkin antum membacanya dengan tenang dan suara yang jelas. Yang kedua adalah ilmu tajwidnya, penerapan ilmu tajwidnya, panjang pendek, dengung. Selanjutnya adalah pengetahuan umum tentang Al-Quran. Ma'akumut taufiq wan najah. Jadi saya doakan antum semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berusaha setelah antum semua berusaha mempersiapkan diri, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan antum menjalani tes untuk esok harinya. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Syukran, jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz Adi. Baik, Ana kembali ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Ustaz Siddiq atas sambutan dan penyampaian kisi-kisi tes Al-Quran esok hari. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya, Abu dan Umu yang Allah muliakan, kita akan menyimak penjelasan dan sambutan dari koordinator English, yaitu Ustaz Joko, yang pada kesempatan kali ini beliau pun akan menyampaikan kisi-kisi soal tes terkait mata pelajaran bahasa Inggris. Kepada Ustaz Joko, Ana persilahkan. Baik, syukran Ustaz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, parents, students, and also the communities. My name is Mr. Joko Adi, but the students call me Mr. J. And in this time, I am assigned as English coordinator for the task tomorrow. So this time I'm going to tell you what to do tomorrow. And I'm going to use Indonesian and also English because some students are still overseas and maybe you do not understand Bahasa, guys. But for the students who are in Indonesia and English is still something new for you, so I will tell you a little bit in Bahasa. Okay, let's start. I'm going to share screen.
Okay, let's start everyone. Today I'm going to tell you about the English test for new students tomorrow. Let's start with the preparation. The first thing that you have to do is join the test WhatsApp group. Pastikan buat anak-anak soleh semuanya, buat Umu ataupun Abu yang sekarang masih belum ikut grup WA, silahkan langsung ikut grup WA yang sudah di-share oleh communities. The second one is find your name and the Zoom link in the schedule. And after that, join the Zoom meeting 10 minutes before your test time. Jadi anak-anak mohon diperhatikan jika tadi rekan-rekan panitia menyampaikan 5 menit sebelum waktu ujiannya itu join Zoom meetingnya, but I suggest you to join the Zoom meeting 10 minutes before your test time. Why? This is very important to avoid some technical problem. Jadi ada beberapa masalah biasanya yang terjadi yaitu masalah teknis. Sehingga kami sarankan untuk join Zoom 10 menit sebelum waktu tes antum semuanya. Selanjutnya adalah wear proper clothes. Uniform is preferable. Seragam ini akan lebih disarankan untuk dipakai untuk tes besok. Tapi jika seragamnya mungkin sedang tidak ada, atau mungkin sedang di laundry ataupun dicuci, jadi silakan memakai baju yang proper ataupun yang sesuai seperti jubah ataupun mungkin batik dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah use your full name as username. Gunakan nama lengkap di username Ananda semuanya. Itu nanti akan membantu para operator untuk meletakkan antum di breakout room masing-masing. Jadi nanti jangan pakai nama panggilan. Because if you just write your nickname, we don't know who is this. Jadi please make sure you write your full name as username. Selanjutnya adalah wait the operator place you in the breakout room. Nanti anak-anak semuanya tidak perlu bingung untuk klik join breakout-nya. Karena nanti akan ada petugas dari Al-Wildan, yaitu operatornya yang akan meletakkan antum di breakout masing-masing. Apakah ini waktunya bahasa Inggris, apakah ini waktunya Al-Quran, apakah ini waktunya bahasa Arab. Selanjutnya, turn on your camera and microphone. Pastikan kameranya harus nyala, wajahnya kelihatan. Selanjutnya adalah mikrofon silakan dinyalakan. Sebelum nanti interviewernya bertanya kepada antum semuanya sebelum tes dimulai. Selanjutnya adalah the test starts. Jika semuanya ini sudah dilakukan, nanti tes akan dimulai. Let's go to the next slide. About the duration, or we have 7 to 10 minutes. Jadi untuk durasi waktunya atau alokasi waktunya yaitu adalah 7 sampai 10 menit. Minimal 7 menit, maksimal 10 menit. Jadi nanti buat anak-anak semuanya maksimalkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai terlambat sesuai dengan schedule yang sudah diberikan. Terus bagaimana bentuk ujiannya untuk yang bahasa Inggris? We're going to use interview. Oke, jadi nanti anak-anak akan berbentuk wawancara. Jika karena ini bersifat wawancara, nanti anak-anak harus menjawab ketika sudah diberikan pertanyaan. Jika tidak diberi pertanyaan, tidak perlu menjawabnya. Tidak perlu langsung menjelaskan. Jadi tunggu aba-aba dari interviewernya ataupun dari examiner. Cast materials. Materi-materi ujiannya yaitu introduction. Jadi anak nanti akan ditanya, please introduce yourself. Jadi anak-anak sudah harus mulai sekarang latihan bagaimana cara memperkenalkan diri antum, bagaimana dari mana asalnya dan lain-lain. Selanjutnya adalah personal life. Berarti tentang kehidupan pribadi, tentang hobinya apa. Terus setelah itu saat liburan itu kegiatannya apa saja. The next one is reasoning. Jadi akan lebih bertanya tentang why and why. Jadi anak-anak harus bisa meyakinkan the examiner with your answer tentang pertanyaan yang akan diberikan oleh interviewer. Selanjutnya adalah description, berarti mendeskripsikan sesuatu, bisa orang, bisa benda, bisa hewan. Jadi mendeskripsikan. Selanjutnya adalah explaining. Explaining berarti lebih menjelaskan tentang hal-hal yang diminta oleh interviewernya nanti.
Tolong jelaskan apa yang kamu ketahui tentang ini. Tolong jelaskan menurut kamu jika ini terjadi bagaimana? Akan lebih pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu di explaining nanti. Ini adalah test materials-nya, yaitu introduction, personal life, reasoning, description, and explaining. Selanjutnya, aspects of assessment. Kita akan ada 4 aspek yang dinilai untuk ujian bahasa Inggris ini. Yang pertama adalah pronunciation, yang kedua grammar, dan yang ketiga vocabulary, terakhir fluency. Pronunciation berarti adalah cara mengucapkan kata tersebut, apakah sudah akurat apa belum. Misal nih buku, harusnya dibaca book, tapi nanti anak-anak mungkin bacanya book. Itu berarti nanti akan dinilai. Selanjutnya adalah grammar, tentang keakurasian dalam menggunakan simple present tense ataupun past simple tense. Kalau nanti antum ditanya menceritakan tentang masa lalu, berarti harus menggunakan past simple tense. Tapi jika ditanya tentang kebiasaan sehari-hari, berarti harus menggunakan simple present tense. Jadi keakurasian dalam penggunaan grammar itu akan dinilai oleh interviewernya. Selanjutnya adalah vocabulary, berarti kosakata, pemilihan kata-kata. Jadi apakah bervariasi, apakah menggunakan kata-kata yang tidak sesuai, itu akan dinilai di situ. Yang keempat adalah fluency, berarti kelancaran. Apakah nanti banyak pause-nya saat berbicara, banyak nya atau lancar sekali, itulah yang disebut dengan fluency. Kita lanjut tentang scoring-nya. Di scoring-nya kita ada beberapa, ada 4 dalam penilaian, yaitu we have 90 to 100, so it is considered excellent. It's like you speak like a native, so we will give you score 90 to 100. 90 sampai 100 berarti you speak like a native, so you will get A here, meaning excellent. But if you speak like Indonesian people, you use great grammar, good pronunciation, meaning we will give you B score. Okay, meaning it's good, 80 to 89. But if you speak English fluently, but still a lot of grammatical mistakes, we will give you score 70 to 79. And then, but, okay, at the end, if you cannot answer the question from the interviewer, and then you don't know the words to say, ada berapa kata yang tidak bisa diucapkan, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh examinernya, berarti kita akan memberikan nilai di bawah 70, berarti masih sangat dasar. Tips, okay, tips that I want to tell you. The first one is practice. Practice makes perfect. Jadi latihan. Setelah ini, setelah acara technical meeting ini selesai, nanti anak-anak semuanya mohon latihan. Berbicara sendiri seperti memperkenalkan diri, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewernya. Selanjutnya adalah pray. Harus juga berdoa, meminta restu orang tua buat anak-anak semuanya. So don't forget to pray before the test starts. And then relax. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Siddiq tadi, koordinator Al-Quran, sebelum menjawab pastikan antum relax. Oke, relax dulu, jangan terburu-buru, harus tenang. Harus tenang, karena jika antum tenang, antum akan bisa menjawab pertanyaan dari interviewer itu dengan sangat jelas, dengan sangat bagus. Selanjutnya, ask to the examiner for unclear question. Selanjutnya adalah jika antum merasa bahwa pertanyaannya ini kurang jelas yang disampaikan oleh examinernya, silakan tanya, excuse me sir, can you repeat your question? Boleh bertanya seperti itu. Jadi jangan jawab pertanyaan jika antum tidak jelas pertanyaan yang diberikan oleh examiner. Selanjutnya adalah answer confidently. Jawab dengan percaya diri. Jangan gimana ya? Aduh, gimana? No. Jadi answer confidently. Oke, smiling. Oke. Jadi tersenyum. Dan setelah itu tatap tajam ini examinernya. Karena insya Allah nanti yang akhwat akan diuji oleh akhwat, yang ikhwan akan diuji oleh ikhwan. Jadi perhatikan, lihat kamera, sampaikan dengan jelas dan percaya diri kepada examiner. Selanjutnya, elaborate your answer. Jika diberi pertanyaan itu, khususnya untuk pertanyaan why ataupun how, saat reasoning ataupun saat explanation, jadi nanti anak-anak itu jangan menjawab cuma satu kata ataupun satu kalimat,
tapi harus di-elaborate, berarti harus diperdalam lagi menjelaskan kepada examiner-nya. Khusus untuk pertanyaan yang reasoning atau explaining. And I think that's all from me. Good luck for your task tomorrow and jazakumullahu khairan. Thank you, Ustaz. Baik, thank for Mr. Joko Adi for your elaboration, and we will continue to our technical explanation of Arabic testing. Baik, Ibu, Abu dan Umu yang semoga Allah muliakan. Setelah ini kita akan menyimak penyampaian terakhir dari koordinator Arabik ya, terkait kisi-kisi dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibad selaku koordinator tes Arabik kepada Ustadz Ibad hafizahullah taala. Waktu dan tempat ana persilahkan. Baik, bismillah. Syukran jazilan Ustadz Edi atas waktu dan kesempatannya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini Ana akan menyampaikan sekilas tentang bagaimana tes untuk Arabik. Baik, Ana akan share screen. Baik, ikhtibar qabul bi madrasatil wildan al-lughah al-arabiyah. Ujian penerimaan calon siswa baru sekolah Al-Wildan untuk bahasa Arab. Jadi di sini ada al-ma'ayir wal ijra'at at-tashghiliyah atau yang kita kenal dengan sebutan SOP, kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh ketua pelaksana tadi, yaitu yang pertama adalah al-indimam ila majmu'atil ikhtibar fi WhatsApp, bergabung ke dalam grup ujian. Untuk grup ini sangat grup WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah al-ittila' fi qaimatil asma'il mawjudah wa rawabitiz Zoom. Siswa melihat nama-nama yang tersedia dan Zoom mana yang dia akan masuk. Jadi jangan sampai keliru ya untuk Zoom ini. Kemudian yang ketiga adalah al-indimam ila qa'atil ijtima' ibra Zoom 10 daqa'iq qabla bidayatil ikhtibar. Memasuki Zoom meeting minimal 10 menit sebelum ujian dimulai. Jadi kita estimasikan waktu 10 menit untuk persiapan. Kemudian yang keempat adalah istikhdamul ismul kamil. Gunakan nama yang lengkap. Gunakan nama lengkap ini tentu untuk mempermudah operator untuk masukkan ke dalam breakout Zoom. Kemudian terakhir adalah tasghil kamera wa mukabbirus shaut asna al-ikhtibar. Jangan lupa kamera dan mikrofonnya untuk selalu on ketika ujian berlangsung. Baik, kemudian waktu yang akan diberikan dalam ujian Arabik kali ini adalah sama, yaitu 10 menit. Jadi setiap dari siswa akan diberikan waktu 10 menit. Baik. Kemudian maudhu' al-ikhtibar. Apa aja materi yang akan diujikan dalam Arabik ini? Yaitu yang pertama adalah al-kalam. Jadi insya Allah kita akan mengujikan siswa baru kemahiran dua kemahiran dalam bahasa, yaitu maharatul kalam dan maharatul qiraah. Kemampuan dalam berbicara dan kemampuan dalam membaca. Adapun berbicara di sini adalah nanti penguji akan memberikan sebuah pertanyaan singkat, kemudian calon siswa memberikan jawaban dengan bahasa Arab juga tentunya. Jadi yang dinilai adalah qudrah, kemampuan siswa dalam berbicara, takallam, bicara. Ini yang akan dinilai.
Kemudian abbir, deskripsikan. Jadi penguji nanti akan memberikan sebuah pertanyaan singkat tentang sebuah pendeskripsian. Kemudian nanti siswa akan menjawab dengan mendeskripsikan pertanyaan tersebut. Kemudian soal kedua adalah bentuknya adalah qiraah, membaca. Jadi nanti ada teks qiraah kurang lebih 1 paragraf. Nanti siswa diminta untuk membaca. Tentu teks qiraah di sini adalah tanpa harokat. Jadi betul-betul murni Arabik, tidak ada harokat, hanya tulisan Arab. Ini yang akan dinilai. Jadi kita hanya menilai maharatul kalam dan maharatul qiraah, kemampuan berbicara dan kemampuan membaca. Kemudian yang terakhir penilaian. Penilaian di sini kita akan menilai dari calon siswa Al-Wildan ini. Yang pertama adalah asy-syaja'ah wa thiqatun nafs. Keberanian dan kepercayaan diri dalam berbicara. Nah, ini akan dinilai juga. Poinnya adalah 20. Poinnya 20/100. Jadi keberanian siswa dalam berbicara, kemudian dia percaya diri dalam berbicara bahasa Arab. Nah, ini yang akan dinilai. Poinnya 20. Kemudian yang kedua adalah at-talaqah, kelancaran. Kelancaran dalam berbicara bahasa Arab atau mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Arab. Ini poinnya 30. Nah, ini kelancaran masuk dalam penilaian. Kemudian yang ketiga adalah al-wudhuh fil kalam. Kejelasan dalam berbicara, dari penyusunan kalimat per kalimat, kemudian kesesuaian antara kalimat pertama dengan kalimat kedua ketika dia berbicara. Nah, ini akan dinilai. Poinnya 30. Kemudian yang terakhir adalah adabul kalam, adab dalam berbicara. Dari intonasi suaranya, apakah meninggi, apa rendah. Nah, ini akan dinilai. Adabul kalam di sini juga masuk ke dalamnya adalah tentu busana ya, pakaian. Ini termasuk penilaian di dalam adabul kalam. Baik, insyaallah adapun penguji, insyaallah akan untuk Arabik akan diuji oleh beberapa masyayikh. Di antaranya adalah Syekh Khalid, kemudian As-Sudani, beliau berasal dari Sudan. Kemudian ada Syekh Khalifah, beliau berasal dari Aljazair. Kemudian beberapa asatidzah dari alumni dari perguruan ternama insyaallah. Baik, mungkin itu aja. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Tafadhal Ustaz Edi. Masya Allah. Baik Ustaz Ibadur Rahman, jazakumullah khairan atas sambutan dan juga kisi-kisi yang telah disampaikan terkait mapel Arabik yang akan diujikan esok hari. Abu dan Umu yang Allah muliakan, itulah tadi ya penyampaian dari setiap koordinator. Dan terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, atau Ana akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah hadir di kolom chat. Kita akan simak terlebih dahulu penjelasan terkait pembagian kelompok tes, penguji, link Zoom test dan link grup WhatsApp yang pada kesempatan kali ini akan dijelaskan dan disampaikan oleh Ustadz Iwan. Kepada Ustadz Iwan, Ana persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran waktunya Ustadz Edi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk hari ini, insya Allah saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan apa yang telah saya share di grup chat, yaitu berkaitan dengan jadwal Ananda dan juga link Zoom serta link grup WhatsApp yang nanti wajib untuk diikuti oleh semua peserta tes yang mengikuti tes PPDB di tanggal 3 Oktober 2021. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan SOP yang tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Evo selaku Ketua Panitia. Saya akan memperkuat apa yang beliau sampaikan. Jadi, SOP pertama dari Ananda adalah
peserta wajib gabung ke link grup WhatsApp-nya masing-masing. Nah, untuk link grup WhatsApp sudah saya share, ada di mana posisinya? Ada di kolom yang ini. Kemudian bisa klik ketika nanti Ananda adalah SD, maka klik di kolom SD. Nah, di sini nanti kelihatan nama Ananda ada di sebelah mana. Nanti kemudian di sini ada nomor peserta, ada nama peserta, ada jenis kelamin, jenjang, nomor WhatsApp orang tua, kemudian ini ada nomor 1 sampai 21, kemudian susunan acara yang pertama pembukaan, kedua istirahat, ketiga kalistung. Nah, di samping kanan ini adalah ada nama penguji. Nama penguji, kemudian link Zoom yang nanti digunakan untuk tes di hari Ahad besok, dan juga link grup WhatsApp. Nah, untuk grup WhatsApp, tafadhol bisa di-join sekarang, boleh menggunakan nomor Ananda ataupun nomor orang tua untuk nanti memantau Ananda dalam berkomunikasi dengan penguji dan panitia. Sama halnya untuk yang SMP dan juga SMA. Ya, untuk yang SMP dan SMA, kita buat dua, yaitu SMP dan SMA akhwat, artinya adalah siswanya SMA perempuan, akhwat, pengujinya juga semuanya adalah akhwat. Jadi siswa akhwat diuji oleh penguji dari akhwat. Insya Allah sama prosedurnya adalah di sini ada nama, jenis kelamin, jenjang, nomor orang tua, nomor pembukaan, kemudian pembukaan dimulai pukul 7 sampai 7.30. Kemudian dilanjutkan dengan ujian matematika, nanti akan di-share Google Form-nya oleh panitia menggunakan grup WhatsApp. Nanti dimulai pukul 7.31 sampai 8.00. Nanti ada dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Nah, kemudian ada istirahat sekitar 10 menit, nanti untuk menjelang menunggu daripada waktu untuk ujian dari Al-Quran, Inggris, dan juga Arabik. Di sini perlu diketahui bahwasanya untuk tes itu kita bagi beberapa hal ya. Yang pertama misalkan kita ibarat kata 7 atas itu adalah yang nomor 1. Kemudian yang 7 kedua adalah nomor 2, 7 ketiga adalah nomor 3. Artinya selama waktu jam 8.11 Ananda Naifah itu ujian Al-Quran, kemudian Ananda Az-Zahra Aska ujian Arabik, kemudian Ananda Danis ujian Inggris, dan sampai nanti semuanya dalam satu waktu itu ada 3 siswa yang akan diuji oleh 3 penguji. Nanti untuk masuk ke breakout room nanti akan di-add manual oleh operator Zoom yang sudah ada di sebelah kanan sini nama operator Zoom-nya. Jadi nanti siswa wajib hadir ya, itu 10 menit sebelum jadwal Ananda itu ada di sini. Misalkan Naifah, berarti jadwalnya adalah pukul 8.11 untuk Al-Quran, 9.31 sampai 9.40 untuk bahasa Inggris, kemudian 10.51 sampai 11.00 untuk bahasa Arab atau Arabik. Kemudian misalkan di sini kita melihat yang Aisyah, ada di nomor 14. Aisyah berarti itu dimulai dari yang melihatnya dari yang belakang atau yang saya tebalkan warnanya dengan coklat tua, yaitu dimulai dari 9.11 sampai 9.20 untuk Arabik dulu, kemudian dilanjutkan dengan Al-Quran 10.31 sampai 10.40, kemudian Inggris 11.51 sampai 12.00. Artinya setiap peserta wajib melihat jadwal sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Karena apa? Karena nanti masuk untuk ujiannya, untuk tesnya, itu adalah berdasarkan dengan jadwal yang sudah ada di kolom ini. Seperti itu. Itu untuk yang terkait dengan jadwal Zoom, kemudian link grup WhatsApp, dan nama-nama penguji. Nah, untuk sekarang, mungkin Abu dan Umu sekalian bisa dibuka di kolom chat, kemudian bisa klik link grup WhatsApp-nya. Insya Allah nanti akan langsung tergabung dengan grup WhatsApp dan nama grup WhatsApp-nya itu sama. Ketika di sini adalah tes PPDB kelompok 1 akhwat, maka pun nanti nama grup WhatsApp-nya adalah tes PPDB kelompok 1 akhwat. Seperti itu.
Kemudian yang berikutnya untuk yang SMP dan SMA Ikhwan. Ikhwan artinya berarti nama peserta itu Ikhwan, penguji Al-Quran, penguji Arabik, penguji Inggris, itu adalah Ikhwan semuanya. Jadi nanti sistemnya sama seperti tadi, semua siswa wajib gabung di grup WhatsApp, kemudian nanti harus benar-benar teliti melihat jadwalnya. Dan untuk link Zoom yang nanti digunakan untuk tes Ananda, itu adalah ada di samping kanannya penguji, seperti itu. Jadi di sini sudah ada nama peserta, kemudian randonya, kemudian nama penguji, link Zoom, dan juga grup WhatsApp. Kemudian berikutnya saya sampaikan bahwasanya untuk yang dites di tahap 1 ini yang namanya ada di sini itu adalah seluruh siswa yang mendaftar di kelas 1, kelas 7, dan juga kelas 10. Artinya siswa pindahan yang kelas 8, 9, kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD, kemudian 11, 12 SMA, itu nanti untuk jadwal tesnya bukan di tanggal 3 Oktober, tetapi nanti akan dihubungi oleh panitia setelah tanggal 3. Jadi yang ada nama di sheet yang saya share ke Abu dan Ummu sekalian adalah untuk siswa yang mendaftar kelas 1, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa untuk laporan jumlah yang mendaftar itu adalah total si panjang sepertinya. Total adalah ada 436 siswa yang akan dites di tahap 1 hari Ahad besok, yaitu dari jenjang SD, SMP, dan SMA, yaitu kelas 7, kelas 10, dan juga kelas 1. Kemudian untuk alumni Al-Wildan itu memang beberapa masuk tanpa tes, artinya langsung lulus untuk alumni Al-Wildan, seperti itu. Dan jumlahnya ada sekitar 76 dengan total adalah 513 siswa yang masuk di gelombang 1, tahap 1, insya Allah nanti sudah final data ini, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, saya ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwasanya nanti untuk siswa itu masuk di Zoom, itu menggunakan username Zoom itu adalah nama lengkap Ananda. Jadi tidak boleh disingkat dan tidak boleh menggunakan nama samaran. Jadi wajib menggunakan nama lengkap siswa. Kenapa? Karena nanti operator Zoom itu nanti akan memudahkan untuk meng-add ke breakout room sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, wajib menggunakan virtual background. Virtual background juga sudah saya lampirkan, ada di link yang sudah saya share ke Abu dan Ummu sekalian, yang ada di kolom chat. Virtual background-nya bisa diklik, nanti di-download dulu, kemudian nanti dipasang oleh Ananda ketika nanti Ananda mengikuti tes. Misalkan Anda buka bentuk-bentuk link virtual background-nya. Kira-kira nanti seperti ini untuk virtual background-nya. Silakan Abu dan Ummu bisa di-download dulu, kemudian nanti akan bisa langsung di-setting di Zoom yang nanti akan digunakan oleh Ananda. Jadi untuk Zoom adalah nama lengkap Ananda sebagai username dan juga wajib menggunakan virtual background yang sudah saya share di kolom chat. Nah, kemudian nanti Ananda wajib masuk sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ya, jadi nanti tidak kalau misalkan terlambat nanti maka akan mempengaruhi terhadap ujian Anda. Jadi wajib hadir 10 menit sebelum jadwal Ananda diuji jam berapa, seperti itu. Mungkin itu dari Ana selaku sekretaris ya untuk mempresentasikan apa yang sudah berkaitan dengan link Zoom, nama peserta, grup WhatsApp, nama-nama penguji, dan sebagainya. Harapan saya adalah semua siswa yang hadir di Zoom ini, tafadhol bisa langsung join di grupnya masing-masing WhatsApp, agar nanti memudahkan komunikasi dengan penguji, dengan panitia, dan juga dengan kegiatan di hari Ahad besok. Mungkin sekian dari Ana. Syukran Ustadz Edi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Iwan atas penjelasannya terkait pembagian kelompok tes, penguji, link Zoom tes, dan juga link grup WhatsApp dan hal-hal penting yang telah disampaikan. Baik Abu dan Umu, demikianlah penyampaian sosialisasi PPDB dari setiap koordinatornya, dan setelah ini ya daurus soal wal jawab. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab insyaallah. Waqad wasalat ilaina al-as'ilah, dan kita sudah baca beberapa soal tadi ya. Fasamihuni an aqra'aha mubasyaratan. Ana izin buat baca satu-satu. Atau mungkin yang baca Ustadz, Ana takut salah milih soal nih Ustadz Iwan. Atau Ustadz Iwan mau bantu Ana milih soal, Ustadz? Ini banyak sekali Ustadz soalnya nih. Ana bingung mau baca. Langsung Ustadz Efu mungkin ya? Oh, Ustadz Efu. Mungkin Ana persilahkan Ustadz Efu untuk memilih soal-soal yang layak dibacakan. Ana khawatir salah baca soal, Ustadz Efu. Baik, insyaallah. Banyak sekali soalnya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan menarik di sini yang perlu Ana sampaikan. Iya. Mungkin ini terkait dengan koordinator ya, ada di SD. Ada Abu dan Umu menanyakan perihal passing grade atau skor dari tes Kalistung. Nah, mungkin untuk ini bisa dijelaskan Ustazah Erni bagaimana teknisnya dari passing grade atau skor dari Kalistung ini. Iya, Ustaz. Syukran atas waktunya. Baik, untuk passing grade di SD sendiri, Abu dan Umu, insya Allah kami di SD untuk Calistung ini sebenarnya adalah sifatnya adalah placement test atau observasi bagaimana Ananda ini bisa berhitung, membaca, kemudian menulis seperti itu, yang nanti rekomendasi tersebut dalam bentuk deskripsi nanti bisa direkomendasikan dan diberikan kepada ustadz atau ustadzah pengampu pengajar di kelas 1 sehingga pada saat kelas 1 nanti ustadz dan ustadzah yang mengajar Ananda semua yang nanti membersamai Ananda di kelas 1 akan tahu, oh Ananda ini yang perlu diperhatikan adalah pada membacanya, pada berhitungnya, atau pada menulisnya seperti itu. Jadi untuk passing grade itu sendiri kami tidak menekankan ke sana berupa angka seperti itu, tapi kami membuat itu karena biasanya ada Abu dan Umu, kira-kira anak-anak ini ada di berapa saja kalau diangkakan misalnya, ada di 90-kah, 100-kah, atau 80. Tapi yang jelas insya Allah untuk passing grade itu sendiri Abu dan Umu, kami di sini untuk kelas 1 khususnya adalah sifatnya sebagai placement test, kemudian observasi bagaimana Ananda bisa berhitung, membaca, serta menulis ke depannya. Dan insya Allah kami rekomendasikan kepada guru pengampu di kelas 1. Seperti itu Abu dan Umu. Syukran Ustaz. Oke. Nah, Ustazah Erni untuk penjelasannya, jadi bisa Anda simpulkan bahwa untuk tes Kalistung, biar Anda lebih tegaskan untuk tes Kalistung SD, itu hanya placement test atau pemetaan. Di sini tergantung dari seberapa kemampuan Ananda, nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelas dan akan disesuaikan dengan pengajarnya. Nah, sehingga kemampuan Ananda ini bisa kita push berdasarkan kemampuan mereka, seperti itu. Nah, Ustaz, dan insya Allah nanti di kelas 1 juga ada kelas membaca. Ketika memang Ananda nanti misalnya membacanya belum lancar, nanti ada kelas membaca Ustaz di kelas 1, khusus kelas 1 untuk Ananda yang masih perlu diperhatikan dalam hal membacanya, seperti itu Ustaz. Jadi akan ada perlakuan khusus untuk masing-masing Ananda sesuai dengan kemampuannya, insya Allah. Jadi agar Ananda mendapatkan haknya dan mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Jadi itu inti dari tes Kalistung nanti. Dan ini juga berlaku untuk semua tes SMP dan SMA, baik itu matematika,
Al-Quran, Arabik, dan English. Jadi di sini jika Ananda, jadi ini akan menjawab juga pertanyaan dari beberapa siswa SMP SMA ya, calon siswa SMP SMA, bahwa jika Ananda memang belum mampu sama sekali berbahasa Arab, tidak masalah. Intinya Ananda tetap masuk dalam penguji, insya Allah di sana sambil mengenal. Nah, sambil mengenal siapa sih para ustadz atau ustazahnya nanti yang akan mengajar si Ananda. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu takut, Abu dan Umu. Kita di sini bukan untuk menjudge anak, tapi untuk memandu anak di sini. Nah, dan melihatkan bagaimana sih kita sebagai gurunya nanti ke Ananda, jika Ananda nanti sudah masuk sekolah di Al-Wildan. Ya, sehingga di sini tidak perlu ragu ya Abu dan Umu ya. Kalau misalkan Anda belum bisa sama sekali berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris. Nah, insya Allah nanti akan ditempatkan di kelas yang bisa didorong Ananda supaya bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Nah, jadi tujuan dari tes ini hanyalah pemetaan, bukan lulus atau tidak lulus di sini, insya Allah. Mungkin sekian untuk pertanyaan. Dan terkait itu pertanyaan dari passing grade ya atau skor ataupun ketidakmampuan dari para calon peserta didik baru ya. Dan next ada pertanyaan masalah kenapa link tidak bisa dibuka Ustadz atau diklik. Nah mungkin ini hanya kesalahan saja mungkin Abu dan Umu ya. Apa mungkin caranya bisa di copy paste dahulu linknya dan dimasukkan ke pesan WA baru diklik. Nah mungkin seperti itu cara lebih mudahnya. Dan jangan lupa ya di copy dahulu link baik itu Zoom maupun link WA grupnya. Sehingga kalau di dalam chat WA itu kan otomatis bisa terklik atau aktif gitu ya. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa Anda jawab untuk pertanyaan-pertanyaan umum ya. Saya berikan kepada Ustadz Edi. Syukran wa jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Efu yang telah membantu membacakan soal ya. Baik Abu dan Umu, sebagaimana yang Anda janjikan ya, kita sudah lebih dari 10 menit dari acara yang kita jadwalkan. Yang pasti nas'alullah al-azim an yarzuqana al-yusra fi jami'il umur wa bil khassa fi barnamijina gadan ya. Kita berharap ya semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada kegiatan kita besok ya. Karena memang ini bukan tes masuk atau tidak ya. Tadi Ustadz Efu jelaskan hanya untuk mengelompokkan saja. Maka dari itu nasallallahu al-azim al-khair fi kulli syai' ya. Semoga Allah senantiasa mentakdirkan kebaikan untuk kita dan keluarga dalam segala kondisi ya. Terakhir kita tutup dengan hamdalah ya. Sekali lagi jazakumullahu khairan atas keikutsertaan Abu dan Umu pada acara kali ini. Ana Edi Yono mewakili manajemen Al-Wildan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam sosialisasi kali ini. Akhir kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, ana izin pamit. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz Edi.